Rismon, Rismon, ada masalah apa kau ini dengan Pak Jokowi? Sibuk kali lah kau urus nih ijazahnya Pak Jokowi ini ya, Rismon, Rismon, ya. Kalian tahu siapa yang dijuluki dengan Bapak Ijazah Palsu sedunia? Betul, Rismon Sianipar. Ijazah palsu. Jadi nanti tanggal 16 April ya, minggu depan, mereka bersama-sama dengan Egy Sujana dan juga salah satu pakar telenovela Roy Suryo akan berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Baru kali ini orang lebaran nanya ijazah. Otak di mana? Lebaran itu yang pertama silaturahmi, yang kedua ya nanya-nanya kabar, yang ketiga maaf-maafan. Nggak pernah ada ceritanya orang silaturahmi sambil nanya ijazah. Sebodoh-bodohnya orang nggak akan pernah ya, selama hari raya, selama hari lebaran, Bu bisa minta tolong Bu tunjukin ijazahnya palsu atau asli. Ada aja. Pakar telenovela. Siapa Bung? Roy Suryo. Kenapa Bung bilang pakar telenovela? Banyak kali dramanya ini, banyak. Nggak pernah ku tengok nggak bikin sensasi. Yang dikomentari pun juga kadang-kadang nggak penting. Datang ke rumah Bapak Joko Widodo, mau silaturahmi sambil menanyakan ijazahnya. Paling Bapak Joko Widodo nanya, urusanmu apa? Sampean-sampean ini datang ke rumah saya, ya. Dan ini adalah daerah kekuasaan saya. Nah, sampean menanyakan ijazah saya. Sekarang begini saja, ya. Siapa yang mau menyusul Bambang Tri ke penjara, tunjuk tangan. Datanglah si Rismon, dia kan, saya lulus 97 dan saya lulus S2 2002. Datanglah Roy Suryo, ya kan, gini loh Pak Jokowi, gini Pak, saya bawa wayang Pak. Saya bawa wayang loh Pak. Dia kan ada yang dibawa wayang, tali gantungan. Saya masih pakai baju loh Pak, ini Pak Ternak Mulyono. Aduh, tapi jujur aja lah aku bilang ya, karena memang nggak sempat aku itu, karena kami memang keberangkatannya tanggal 19 kan begitu, mulai acara jumpa sama Bapak Joko Widodo itu sekitar tanggal 20 kan begitu, ya kan. Nah, saya coba kalau misalnya contohnya sama-sama tanggal 16 ya, enak kita bikin podcast kita di dalam. Egy Sujana, Rismon sama Roy Suryo, iya kan? Nanti iya kan berhadapan dengan Bleker Majenang, AR Mahmud. Setelah itu Bas Engki Banyuwangi official. Lu jadi kok sama Mas Agri kemana? Ya biasalah, kalau film-film India itu kan jagoannya kan datang belakangan. Jadi memang makin seru ya. Dan memang pertanyaannya adalah ada apa sebenarnya ya dengan Roy Suryo, dengan Rismon, dengan beberapa orang lain yang nampaknya ya punya sakit hati yang mendalam kepada Pak Jokowi, dan sampai sekarang ini mereka ini terus saja dalam beberapa ya diskusi dengan orang-orang yang kemudian satu barisan dengan mereka, terus saja mereka melakukan pembahasan, terus saja mereka berbicara mengenai ijazahnya Jokowi. Dan salah satu dasar argumentasi yang paling sering mereka ulang-ulang dan paling andalkan adalah, coba saja kalau pada waktu itu katanya Jokowi kasih tunjuk aja lah ijazahnya itu ya. Saya sudah bilang berapa kali kawan-kawan ya,
Dan ini justru juga ditegaskan oleh Pak Mahfud ya. Jadi dari segi pemahaman hukum, Pak Mahfud ini ya semua kawan-kawan sudah tahu lah ya, beliau itu mampu ya, mumpuni ya, punya kompetensi yang luar biasa dan bisa dijadikan sebagai contoh ya dalam hal ya berpikir tentang hukum. Dan Pak Mahfud MD pada beberapa hari yang lalu ketika ada pembahasan perihal UGM tidak mau menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, justru menurut Pak Mahfud itu sudah langkah yang benar, sebab hal perihal ijazah itu kan adalah hak dari si bersangkutan dan juga ada kaitan eratnya dengan lembaga pendidikan di mana si bersangkutan mengambil belajar dan lulus dari situ. Jadi menurut Pak Mahfud MD, ketika kemudian UGM tidak menunjukkan ijazah yang diminta oleh pihak-pihak yang kontra dengan Jokowi, itu sudah langkah yang benar. Sebab kalau misalnya UGM mau menuruti, nanti akan datang lagi pihak-pihak lain. Saya mau lihat ijazah itu, saya mau lihat ijazah ini, saya mau lihat ijazahnya si Anu, saya mau lihat ijazahnya si itu, dan segala macamnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh UGM menolak untuk menunjukkan mengenai ijazahnya Pak Jokowi, itu sudah langkah yang benar. Nah, logika-logika dasar seperti ini yang sebenarnya tidak dipahami dengan betul oleh Roy Suryo, oleh Rismon, oleh Tifa, ya siapa lagi yang sampai sekarang nuntut untuk Jokowi nunjukin ijazahnya itu ya. Jadi memang ini lebih tepat mereka-mereka ini orang yang lagi sakit hati saja itu kepada Pak Jokowi, entah sakit hatinya karena apa, ataukah karena Pak Jokowi ya tidak menganggap mereka, atau Pak Jokowi pandang mereka sebelah mata, atau mereka sakit hati karena selama beberapa tahun mereka keluar-keluar terus dan Pak Jokowi diam-diam baik ya, diam-diam aja, nggak mau respon, nggak peduli, biarin aja begitu ya, cuap-cuap ngomong sana sini, Pak Jokowi diam-diam aja, santai-santai aja. Beliau buktinya ya dari wali kota Solo bisa jadi gubernur DKI, lalu kemudian bisa selama 2 periode, bahkan sekarang ini luar biasa lagi ya, putranya Pak Jokowi menjadi wapres karena pilihannya Pak Prabowo Subianto. Dan ini membuat mereka semakin gelisah, merana. Nah, saya menduga kawan-kawannya, jadi situasi-situasi seperti ini yang kemudian mereka membuat mereka tidak suka dengan Pak Jokowi ya. Ya, tidak sukanya gimana? Kok Pak Jokowi bisa seberhasil itu? Kok kalian, kok kami enggak? Aduh, apalagi Roy Suryo ya. Roy Suryo ini kan kawan-kawannya kalau saya lihat ya dalam beberapa ini ya diskusi itu kan kerap kali ya Roy Suryo itu ditulisnya pakar telematika ya. Oke lah, bagi saya sih tidak apa-apa ya kalau memang dia mahir mengenai dia adalah pakar telematika. Tapi sejauh ini kawan-kawan, kalian ingat gak sih ya, kalau ada video-video yang heboh di ruang publik ini, misalnya ada perihal artis ya, yang biasanya maju itu salah satunya adalah Roy Suryo yang akan mengomentari. Saya belum pernah lihat ya ada sebuah kasus misalnya yang membutuhkan ya analisa yang mendalam, analisa yang benar-benar ya bagus, berkualitas, dan kemudian memberikan petunjuk untuk membuka kebenaran-kebenaran. Saya belum pernah lihat Rasulullah diundang untuk menganalisis perihal itu. Ya, tapi kalau ada video-video ya yang lagi ramai, nah, Roy Suryo hadir ya untuk memberikan analisanya. Wah, luar biasa memang kepakarannya Pak Suryo ini ya. Oke lah, mungkin itu kemampuannya kawan-kawannya ya. Tapi tuntutannya untuk mau melihat ijazahnya Pak Jokowi itu lucu dan kocak ya. Masa apalagi waktu yang lalu ketika dia diundang di acaranya Aiman itu ya. Di acaranya bukan di acaranya Aiman ya, tapi itu di acara TV yang mana lagi kawan-kawannya. Jadi kan itu dia berdebat ya dengan pengacaranya Pak Jokowi, dan ketika kemudian pengacaranya Pak Jokowi nanya, jadi Mas Roy Suryo mendasarkan analisanya ini di mana katanya ya. Ternyata kawan-kawan kalian tahu nggak dia mendasarkan analisanya pada apa? Pada postingan. Pada postingan orang di media sosial. Dan lebih lucunya lagi, postingan itu pun Roy Suryo nggak tahu itu benar atau asli. Makanya ketika ditanya, jadi jawabannya Roy Suryo, nanti kalau itu tidak benar postingan tersebut, maka bukan Roy Suryo yang mempertanggungjawabkan secara hukum, tapi orang yang memposting.